Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web programming. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat yang namanya adalah report, ya. Jadi pada pertemuan kali ini bagaimana kita membuat sebuah laporan dari program aplikasi kita. Mungkin kalian pernah melihat ya, ketika daftar SBMPTN atau mungkin daftar web gitu ya. Lalu ketika kalian sudah registrasi dan kalian melakukan cetak kartu pendaftaran seperti itu ya. Nah, di sini juga bisa kita lakukan gitu ya. Pada aplikasi yang kita punya, kita bisa bikin report seperti itu. Oke, jadi kita akan langsung saja ya. Jadi di sini sebelumnya kita sudah masuk ke status belanja kita. Ya, di sini sudah muncul status belanja kita, sudah terkonfirmasi dan ini barang-barang kita. Nah, di sini misalkan kita akan bikin cetak kwitansinya ya. Jadi kita di sini bisa kita bikin cetak kwitansi. Oke, kita akan coba bikin ya. Oke. Nah, berarti kita masuk sebagai di customer, silakan buka di folder customernya, kita ambil data status. Dan di sini kita coba cari, oke ini dia ya. Pesan diterima ini kita ganti aja dengan yang namanya adalah cetak cetak kwitansi. Oke, kita simpan. Dan nanti action ya, berarti kan kita pakai action di sini ya. Nah, berarti di form method postnya ini actionnya kita akan bikinkan action itu akan langsung pergi ke yang namanya oke, sebentar di sini karena kita pakai inner join sebelumnya ya, dan kita pakai ID customer juga. Maka kita bikinnya oke. Nah, berarti action di sini adalah kita bikinnya indeks kita nggak usah pakai indeks ya, berarti langsung aja nanti kita akan bikin nama filenya adalah cetak underscore kwitansi. Oke, sorry, kita harus bikin dulu ini ya, PHP seperti ini, lalu tutup PHP-nya, kita bikin echo tip. Oke ya, jadi cetak kwitansi titik PHP ya, tanda tanya ya. Langsung saja kita bikin misalkan di sini adalah ID gitu ya, ID ya, sama dengan yaitu rjus ya, string rjus ya. Oke, string rjus ya, kita ngambil berdasarkan ID customer-nya gitu ya. Nah, berarti di sini kita misalkan ambil rjus ID underscore customer seperti ini. Oke, kita simpan ya. Ini untuk bagian actionnya, dan juga kita tambahkan nanti yang namanya target blank ya. Fungsinya di sini adalah ketika kita nanti klik cetak kwitansi, dia akan menambah ke tab baru gitu ya, target blank seperti ini ya. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah bikinkan linknya. Nah, tahapan selanjutnya kita adalah akan bikin yang namanya adalah tampilan dari kwitansi kita ya. Kita akan bikinkan tampilan kwitansi kita. Nah, di sini untuk tampilan kwitansi kita akan mulai dengan yang namanya terlebih dahulu yaitu HTML-nya ya. Jadi di sini sebenarnya dia masih menggunakan coding-coding HTML ya. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena nanti biar mudah untuk di desain gitu. Jadi sebenarnya untuk report ini itu sebenarnya banyak di internet yang bisa kita gunakan ya, namun saya ajarkan seperti ini biar kita mudah untuk mendesainnya. Oke, kita mulai dulu dengan yang namanya body, buka dan tutup bodinya. Kita simpan, pastikan menyimpan di dalam folder customer ya, dan kita kasih namanya adalah cetak underscore kwitansi titik php. Oke, simpan. Nah, di dalam body yang ini kita akan tambahkan coding sebagai berikut ya. Pertama namanya adalah onload sama dengan javascript ya,
titik 2 window ya titik print. Ini fungsinya adalah untuk proses memprint ya. Jadi nanti ketika kita klik cetak kwitansi, dia akan pergi ke halaman untuk memprint ya. Oke. Lalu di sini saya akan gunakan stylenya adalah style untuk body kita ya. Jadi di sini saya gunakan marginnya. Marginnya adalah auto. Marginnya adalah auto dan widthnya adalah 100%. Sorry, width adalah 100%. Oke. Lalu kita akan bikinkan sebuah div di sini dan kita tutup div kita. Di sini kita bikinkan style lagi ya, dimana ini untuk mengatur margin leftnya, yaitu ada 10 pixel. Dan untuk margin right-nya ini jarak tepinya ya. Nah, ini juga 10 pixel. Ini terserah kalian mau ngaturnya berapa ya. Oke. Nah, sekarang baru lanjut kita ke desain dari laporan kita. Oke, biasanya kalau bentuk laporan ya, kalau misalkan kalian lihat ya, ada mungkin kalian cetak kartu gitu ya. Biasanya kan ada kopnya ya, ada kop seperti kop surat gitu ya. Nah, pertama kita akan bikinkan yang namanya kopnya terlebih dahulu. Oke, kita bikin dengan menggunakan tabel seperti ini. Nah, tabel ini kita kasih widthnya, jadi kita sesuaikan ya, widthnya 100. Dia pakai cell padding ini kita kasih 0 dan cell spacing ini juga 0 gitu ya. Nah, di dalam tabel pasti ada yang namanya TR. Ini menjelaskan bahwasannya dia adalah satu baris ya. Nah, di dalam satu baris ada kolomnya ya. Itu nama disebut dengan TD. Ya, ingat lagi pembelajaran kita. Nah, di bagian TD ini misalkan di kop suratnya ya, saya akan kasih ini namanya adalah e-commerce misalkan ya, e-commerce. Lalu di sini saya akan jadikan dia rata tengah, alignnya center, dan di sini saya akan tambahkan font size-nya ya. Font ini tutup formnya kita taruh di belakang. Nah, seperti ini. Lalu fontnya kita kasih size-nya. Size-nya kita misalkan kasih adalah misalkan 7 lah ya. 7 ya. Oke. Ini untuk bagian kop suratnya ya. Jadi saya tambahkan lagi satu lagi di sini TR baru lagi ya. Lalu di sini ada TD lagi. Nah, di sini oke. Oke, lalu di sini saya akan tambahkan, saya masih pakai aligen ini juga. Aligen ini center ya. Font size-nya saya kasih 3 aja nanti ya. Font size-nya 3 ya. Nah, di sini di antara font size ini kita kasih Jalan Kesambi. Misalkan ini alamat e-commerce kita ya. Jalan Kesambi nomor 202 RT, kan di sini RT 04 Kesambi Kota Cirebon misalkan. Kota Cirebon. Oke. Jadi ini adalah bentuk dari kop surat kita ya, masih dalam bentuk kop surat kita. Nah, satu lagi, setelah kita kasih tabel ini, kita akan kasih garis. Biasanya di membatasi kop surat dengan bagian bawahnya kan biasanya dikasih garis seperti itu ya. Nah, di sini saya kasih BR dulu dan saya tambahkan garis seperti ini dengan menggunakan div ya. Div di sini kita kasih style ya. Style di sini adalah border bottom ya. Border bottom dengan ketebalannya adalah 3 pixel, dengan warnanya adalah kita kasih garisnya putus-putus ya, dotted ini ya, dengan warnanya adalah gray. Oke, kita simpan. Nah, jadi kalau misalkan kita cobakan ya, kita cobakan ini
untuk kita jalankan. Di sini kita coba refresh dulu. Cetak kwitansi. Oke, akan pergi ke halaman yang berbeda, ya. Nah, maka di sini dia sudah muncul. Ya, ini baru kop suratnya. Nah, belum isinya lagi ya. Nah, belum isinya lagi. Oke. Nah, berarti sekarang kita akan bikinkan isinya lagi, ya, bikinkan isinya lagi. Nah, sebenarnya untuk bagian isinya itu ya hampir sama dengan ini, ya, hampir sama dengan bagian ini, gitu. Oke, sebentar saya coba cek di database dulu ya. E-shop, lalu ada nama customernya, customer, oke ini dia. Oke, ini berarti di customer tadi Ilham, berarti 2 ya. Oke, jadi cek kwitansi. Kalau misalnya kita cetak kwitansi 272 ini maksudnya apa ya? Oke, ya udah deh, nanti bakal ketahuan juga ya. Oke. Airchoose nama customer. Airchoose ID customer. Oke. Oke, udah deh, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan ya di cetak kwitansi ini. Ya, selanjutnya akan kita bikinkan di bagian atasnya, di bawahnya lagi. Kita bikin seperti ini. Font size lagi. Font ya, di sini kita kasih size-nya adalah 5 misalkan ya. Di sini kita kasih dia adalah center. Lalu kita kasih dia U. Nah, tujuan U kalian tahu ya. Nah, di sini kita bikinkan kwitansi pembelian barang. Nah, bisa seperti itu ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan P sebagai jaraknya. Nah, di bawah P ini kita akan bikin sebuah tabel untuk menampilkan isian kita ya. Oke, sama kayak di atas, pakai width 100%. Sales paddingnya 0. Sales spacingnya 0. Lalu di bawahnya ada TR. Di bawah TR ada TD. Nah, kita sesuaikan saja tampilannya dengan yang ada di status belanja. Di status belanja itu ada item, nama produk, harga, jumlah beli, dan total ya. Oke, berarti kita mulai dari sini dulu ya. Jadi kita bikin dulu item. Nah, jadi kita bikin item dulu. Nah, di item ini ya, kita akan tambahkan di bagian TD-nya ini ya, kita tambahkan sebuah style ya. Karena kita di sini nanti akan kita kasih jarak tepinya ya. Tepi kiri, kanan, atas, bawahnya perlu kita kasih itu ya. Oke, jadi bagaimana cara mengembalinya ya, kita bikin di sini style ya, lalu kita tambahkan yang namanya border. Pertama ya, border left, jadi garis tepinya, tepi ke bagian kiri ya. Nah, kita bikin sini 1 pixel ya, solid ya, ini warnanya kita bikin warna hitam aja, maka seperti ini. Nah, ini untuk border left ya. Kita tambahkan lagi untuk border bagian oke, bentar ya, saya coba kalau misalkan saya bikinnya adalah border saja ya, tidak pakai border leftnya. Oke, saya coba seperti ini aja. Oke. Misalkan di sini ini untuk bagian item, ini saya coba untuk bagian nama barang ya, kalau nggak salah ya, nama barang. Oke. Nama produk. Oke. Saya coba jalankan. Oke, saya coba refresh lagi di sini. Cetak kwitansi. Oh, ada ya, bisa ya.
border seperti ini ya. Oke, bener ya. Oke, pertama tadi ada item ya, ini jangan lupa untuk kita style seperti ini. Oke, dan kita tambahkan di sini paddingnya itu 3 pixel dan 5 pixel, artinya di sini 3 pixel itu atas bawah dan 5 pixel itu kiri kanan ya. Oke, ini kita copy saja, paste. Nah, karena dia adalah judul dari tabel kita, maka kita kasih di align center seperti ini. Align center seperti ini. Oke. Ya, kita simpan. Oke, tinggal kita copy paste saja semuanya. Oke. Ini kalau tidak salah adalah harga produk, misalkan di sini harga produk, di sini jumlah beli, dan yang terakhir adalah totalnya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita jalankan ya, maka hasilnya seperti ini. Oke. Oke, jadi seperti ini ya bentuknya. Oke, jadi sekarang untuk bagian ini sebentar, ini kwitansi ini jaraknya terlalu dekat ya dengan garis. Ini boleh kita kasih jarak ya dengan menggunakan V seperti ini. Oke. Ya. Nah, berarti kalau misalkan ini sudah selesai, berarti kita tampilkan isian kita lagi ya. Kita akan menampilkan isian kita. Nah, caranya cukup simpel ya, tinggal copy paste saja yang ada di data status ya. Di data status dari PHP buka ini sampai PHP ini kita copy, lalu kita pastikan di bagian bawahnya ya. Oke, seperti ini. Oke. Oh ya, satu lagi untuk bagian atas ini saya akan tambahkan satu lagi yang namanya adalah background colornya ya. Background color saya kasih di sini warnanya adalah gray ya, jadi sebagai pembatas saja ya, sebagai pembatas saja. Oke, copy. Oke, seperti ini aja. Oke, berarti ini sudah ya untuk menampilkannya. Nah, satu lagi yang perlu kita ubah di sini adalah select bintang from table checkout. Ini sudah benar ya. Oke. Nah, dan di mana where table checkout titik ID customernya adalah string get ID, harusnya di sini. String underscore get ID. Kenapa? Ya, karena kita mengambil data berdasarkan ID-nya. Nah, get ID ini datang dari mana? Ketika kita mengklik link cek kwitansi. Karena cek kwitansi di sini kan titik PHP, tentunya ID sama dengan R. Jadi itu di sini adalah ID customernya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, karena di sini untuk buka kurungnya, berarti jangan lupa untuk tutup kurung kurawalnya ya. Jadinya sampai lupa nih. Oke. Nah, berarti di sini akan kita bikinkan sebuah TR lagi untuk menampilkan data kita ya. TR, lalu kita ambil TD. Ini tutup TD-nya. Oke, kita samakan kayak di atas ya. Kita copy style ini. Oke, ini saja ambil. Copy. Lalu kita pastikan. Nah, ini kutipnya jangan lupa satu. Ya. Nah, pertama yang ingin kita tampilkan apa tadi? Yaitu adalah itemnya. Item kita menampilkan berdasarkan gambar ya. Jadi tinggal copy paste dari sini aja ya. Ambil image-nya ya, copy di sini. Copy, lalu kita pastikan di sini. Oke, ini untuk bagian pertama nih. Ya, kita copy. Ini ada berapa ya? Kita copy aja dulu ya. Kita sesuaikan aja berapa kebutuhan kita. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini udah ada 2 ya. Copy dulu ini, copy. Paste 3, 4, 5. Oke, ini untuk gambar ya, item. Lalu ada nama produk ya, nama produk. Kita copy ini, copy. Lalu kita
pastikan di sini ini untuk nomor belanja ya, nomor belanja sama nama barangnya ya. Oke, ini hilangkan aja. Oke, nomor belanja, nama belanja. Lalu ada lagi harga ya, harga. Kita copy paste aja di sini. Copy ini harganya ya, pastikan di sini untuk harga. Oke, lalu ada lagi jumlahnya. Copy, pastikan lagi di sini. Jadi kalau membuat laporan itu, kalau misalkan sudah ada tabel dasarnya, tinggal copy paste aja ya. Jadi nggak perlu bikin repot-repot lagi gitu ya. Tinggal copy paste aja. Oke. Nah, jadi sampai di sini sudah selesai ya untuk bikinkan data barang kita. Nah, kita akan coba tampilkan apakah data kita ini bisa muncul atau enggak ya. Oke, kita cobakan. Karena saya takut salah, karena saya masalahnya kayaknya ada di ID-nya ini. Oke, benar. Jadi dia di sini masih ada error karena dia belum menangkap ID-nya nih. Oke, jadi di sini MySQL Fetch Array online 30. Jadi masalahnya itu ada di ID-nya ini. Ya. Nah, masalahnya ada di ID ini. Oke. Kita coba cek terlebih dahulu di sini ya. Oke, jadi oke. Sepertinya di sini kalau misalkan kita arahkan cek kwitansi titik php ID sama dengan, saya rasa sih sudah benar ya, sudah benar. Tapi di sini ID customer. Oke, kita coba cek database, benar ya kayaknya. Nama customer, saya coba ganti nama customer ya. NM customer, benar nggak ya? Nah, menampilkan nama customer dianya. Ya, saya coba arahkan seperti ini. Karena kita harus mengambil data berdasarkan si nama customernya gitu. Benar nih, Ilham Wahyuda ya. Ilham Wahyuda, benar ya? Benar di sini. Nah, karena datanya sudah berhasil diambil, ya datanya sudah berhasil diambil, berarti ID sudah benar di sini nih. Ya, kita ganti lagi jadi ID customer. Ya. Nah, berarti masalahnya ada di sini lagi. Ya, select bintang tbl checkout inner join. Oke. Where tbl checkout titik ID customer sama dengan string get ID. And tbl checkout statusnya sudah dibayar. Oke. Oke. Oke, harusnya ini udah kebaca ya, tapi di sini belum kebaca dehnya. String get ID, harusnya ini benar ya. Oke. Oke, saya coba tambahkan dan di sini. Oke, mungkin ada masalah di sini. Saya cobakan lagi. Saya klik cek kwitansi lagi. Oh ya, masih salah ya. MySQL Fetch Array, kesalahannya pada online 30. Tapi menurut saya sih sudah benar ya codingannya. Oke. Oke, mungkin ada kesalahannya di bagian sini kali ya. Oke. Oke, coba bagian ini dan ini kita coba hilangkan. Jadi cetak kwitansi php dan ya, pakai dan. Coba saya pakai dan di dan. Kutip ini kita hilangkan ya, kutip ini kita hilangkan, kita simpan ya, kutip ini kita hilangkan. Jadi tinggal langsung aja ID sama dengan rchoose, udah itu aja langsung ya. Mungkin kesalahannya dari sana kali. Oke, ini berarti get ID udah benar nih ya. Oke, kita coba refresh dulu. Kita cetak kwitansi.
Oh ya, berarti ini benar ya. Jadi tidak ada salah lagi nih. Ini sudah benar nih. Ya. Maka di sini ketika kita klik cetak kwitansi, maka sudah tampil data kita seperti ini. Kwitansi pembelian barang, ya. Ya, ini jadi ini barang yang kita beli. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu berarti kita akan tampilkan total kita lagi. Ya, untuk total ini berarti tambahkan lagi TR, ya, tertutup. Lalu ada TD, ya, TD tutupnya, ya. Kita masih pakai ini aja, style, copy, dan pastikan dalam TD-nya. Dan ini kita bikin sebentar, kita hitung dulu tabel kita ya. Kolom kita ya 1 2 3 4 5. Berarti di sini untuk call span-nya ya, karena kita akan gabungkan ya. Call span-nya ada 4 berarti. Ini berarti menampilkan total belanja kita ya. Di sini total belanja ya. Berarti TD yang di bawah. Nih kita copy dulu deh. Copy, paste ini. Ya. Nah, ini kita hilangkan call span-nya. Ini berarti di sini kan kita tampilkan total belanja kita. Tinggal copy paste aja dari data status ya, cari data status untuk menampilkan. Nah, ini dia. Nah, ini copy. Kita pastikan di sini. Oke, ini untuk menampilkan total kita. Nah, untuk pajak ya sama ongkos kirim disamakan saja. Berarti di sini pajak berarti di sini adalah 10% ya. Copy lagi, copy, paste. Ini berarti ongkos kirim. Di sini misalkan Rp 10.000. Rp 10.000. Oke, kita simpan. Ya, jadi kalau misalkan kita jalankan ya, kita close dulu ini. Kita cetak kwitansi kita. Nah, maka bentuk seperti ini ya. Oke. Ya, ini total belanja, pajak, ongkos kirim bisa kita ketepikan ya di style ini. Oke, pakai teks aligennya right. Oke, copy paste aja nih, copy. Lalu untuk pajak juga, dan di sini juga. Oke, pasti dia ke bagian tepi. Nah, jadi kira-kira seperti inilah bentuk dari laporan ya, bentuk dari laporan atau report ya. Nah, jadi kalian bisa bikin ya, mau dibikin kwitansi, bentuk kwitansi seperti apa ya, atau mungkin nanti ada laporan data customer gitu. Jadi bisa kalian bikin coding seperti ini. Tinggal kalian ganti aja isian di database-nya ya. Oke, yang penting kalian paham ya untuk proses di menampilkan di printnya, lalu untuk menampilkan style-stylenya, nah, dan untuk menampilkan data-data yang seperti ini ya. Oke, jadi ini kalau misalkan kita ingin simpan sebagai as PDF bisa ya, ini tergantung dari browser kalian ya. Di sini kalau misalkan saya pakai UC browser, kita bisa menyimpan dengan bentuk PDF atau kita bisa memprint langsung ke printer kita gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita simpan sebagai PDF di sini, kita save, maka dia akan mendownload sendiri ya. Di sini misalkan saya save di sini, maka dia akan otomatis mendownload ya. Tinggal kita buka saja file kita ya. Kita buka file kita, ini dia file kita. Tinggal dibuka, maka hasilnya akan muncul ya dalam bentuk PDF. Biasanya seperti itu ya. Kalian menyimpan kartu ujian kalian dan segala macamnya kan memang seperti ini bentuknya. Nah, oke. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi kali ini. Silakan ini dicobakan ya. Silakan juga untuk dipelajari ini nanti ya. Jadi ini untuk proses report kita sudah selesai sampai di sini. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.